ternyata Ernest Prakosa yang gembar-gembor menyatakan peringatan darurat sekarang menyesal. Ya, kenapa yang diusung malah Pramono Anung? Kelihatannya Ernest Prakosa itu sangat mengharapkan agar Anies Baswedan bisa maju di Pilgub Jakarta. Namun demikian kenyataannya yang ada adalah Pramono Anung. Kalau kita baca postingan Ernest Prakosa, dan setelah semua ini yang maju Pramono Anung, jadi pilih siapa? Tentu saja ya bingung karena sebetulnya dia mengharapkan agar Anies Baswedan maju dan Gibran gagal. Dan setelah semua ini yang maju Pramono Anung. Jadi pilih siapa? Yang jadi pertanyaan, jadi harusnya pilih siapa? Iya, harusnya pilih siapa ya? Dua kata darurat. Sebenarnya yang darurat itu isi kepala elu apa isi hati lu? Kenapa gue ngomong gitu? Ingat gak kata-kata ini bukan tentang Anies, ini bukan tentang PDI, ini bukan tentang Kaisang, tapi ini adalah demi berjalannya demokrasi di negeri ini. Apakah dengan memakai atas nama demokrasi, kalian bebas menghujat presiden, menghujat keluarga presiden, membuli dan mengolok-olok mereka? Bukan hanya itu, dalam aksi juga terlihat beberapa oknum yang membakar bendera merah putih. Apakah itu bentuk dari demokrasi? Dan parahnya lagi sampai merusak fasilitas negara yang katanya nggak apa-apa itu dibiayai oleh rakyat. Hey, apakah lu mau setelah merusak pagar istana ada surat tagihan ke rumah lu? Satu lagi, engkau mengatasnamakan demokrasi, bebas berpendapat. Sedangkan orang yang berbeda pendapat dengan lu anggap buzzer. Lu bangun sebuah narasi bahwa yang berbeda pendapat dengan elu itu dibayar 25 juta per konten. Nah, Gitu dengan ya. sebuah bukti screenshotan dari chat seseorang yang tidak dikenal. Please lah, bukannya dulu strategi seperti ini sudah kalian lakukan ketika Pilpres. Nah, ada yang katanya artis yang ogah dibayar 2 miliar untuk membagus-baguskan salah satu pasangan calon dan menyerang calon lainnya. 2 miliar bro, 2 miliar. Kenapa sekarang turun jadi 25 juta? Turun ya. Oh, mungkin beda Aduh. kelas ya antara calon presiden dan calon gubernur. Tapi setahu saya orang yang dibelanya itu aja. Anies Baswedan ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa setelah bikin cuitan seperti ini, Koko yang satu ini ganti profil ya? Apakah sudah tidak penting lagi? Ya, ternyata memang kelihatannya Ernest Prakosa itu sudah berhasil ya menjungkalkan Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun demikian yang muncul adalah Pramono Anung sehingga Ernest Prakosa itu kelihatannya menyesal. Sudah capek-capek ya peringatan darurat, namun demikian yang muncul adalah Pramono Anung. Akhirnya Ernest Prakosa menjadi bingung. Namun demikian sebetulnya yang lebih parah adalah PDIP yang langsung saja menunjuk Romy Soekarno sebagai anggota dewan meskipun dia kalah, namun demikian dilantik. Oleh karenanya ya diharapkan kenapa dan kemana ya Najwa, Ernest, Reza Haradian dan kawan-kawan ya bungkam. Logika Ade Armando menagih itu. Menurut saya sendiri, apa yang dilakukan PDIP jauh lebih bermasalah dibandingkan dengan soal perubahan parliamentary threshold untuk memajukan calon gubernur atau soal apakah usia minimal 30 tahun itu adalah saat si calon terdaftar sebagai calon gubernur atau saat dilantik sebagai gubernur. Saya tidak anti Romy Soekarno. Saya bahkan tidak tahu dia sebelum dia terpilih menjadi anggota DPR. Betul. Dari apa yang disampaikan media, track recordnya pun bersih. Dia pernah jadi disc jockey terkenal, pengusaha sukses, Crazy Rich Indonesia, dan kemudian beralih menjadi politisi. Tapi, dia tidak boleh menjadi anggota DPR dengan cara yang dilakukan PDIP saat ini. Kalau ini dibiarkan, pemilu kita, demokrasi kita berantakan. DPR adalah salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Rakyat diberi kepercayaan untuk memilih siapa yang bisa duduk di DPR.
Ya, sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Ya, tidak melarang Romi Soekarno menjadi anggota dewan, namun demikian ikutilah prosedur yang ada, yakni pemilihan dengan suara terbanyak maka dia jadi, bukan dengan mengundurkan ya nomor 1, nomor 2 kemudian dia sebagai nomor 3 yang kalah akhirnya maju. Tentu saja bisa merusak demokrasi kalau hal ini terjadi kepada siapapun pemilik partai. Dan akhirnya Najwa Shihab dan kawan-kawan seperti Ernest Prakosaya mendapatkan tamparan dari Pak Luhut dikarenakan selalu membuat gaduh. Namun demikian sekarang diam-diam saja. Jadi kalau Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi Perlu politik, spesifik. ngomong-ngomong birahi Siapa politik, saja yang pilkada merasa tetap. itu silahkan. Iya, Bawa Pak. direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi kalau jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia. Bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada. Yang Pak, membuat ya. kau makan, membuat kita makan. baik, Pak Luhut, tapi saya ingin bertanya, kalau tadi concern-nya adalah birahi politik tidak bisa dikendalikan, kumpul. Ya, itulah Najwa yang sok pinter dan sok, ya kata Pak Luhut, memang akhirnya membuat kacau balau begitu ya. Ya, apa kabar peringatan darurat ketika Megawati atau Ketua Umum PDIP dengan seenaknya mengangkat Romi Soekarno menjadi anggota dewan walaupun dia tidak menang. Ya, ditertawakanlah. Kemana ya Najwa Shihab, Reza Rahardian? Ya kemana kok? Dia mah pura-pura tidak tahu. Ya, Najwa dicari, kemana peringatan darurat tidak ada. Padahal DPR itu sebagian besar adalah politik dinasti. Ya nih parah banget nih guys. 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Mana peringatan darurat? Keluar nggak lu Najwa Shihab? Jangan bilang media lu narasi ini juga media bayaran. Dan lebih parahnya lagi apa? Puan Maharani jadi ketua DPR lagi dengan segala kontroversinya. Hancurlah negara kita ini. Mana kalian mahasiswa? Jangan bilang kalian juga bayaran. Ini yang bikin lama undang-undang perampasan aset. Kenapa takut dengan undang-undang perampasan aset? Karena mereka menggerogoti dari dalam. Sebagai perbandingannya nih, anggota DPR Swedia tidak dapat tunjangan mobil dan rumah. Tak pantas kami diistimewakan. Kenapa sekarang artis-artis ingin jadi anggota DPR? Karena mereka nggak laku lagi dan di DPR ini menjanjikan uangnya. Atau nggak gitu gini, ya. boleh ada anggota DPR asal disahkan hukuman mati untuk para koruptor. Setuju nggak? Mereka tuh seperti cancer yang menggerogoti dari dalam gitu kan. Makanya solusinya apa? Dibasmi. Ya kita bilanglah oknum, tapi satu oknum ini berapa M yang dia habiskan? Mana lo Najwa Shihab yang udah jelas-jelas politik dinasti nggak darurat ya kocak. Kenapa ya kurang kenceng ya bayarannya? Kan campaign anti pemerintah itu paling mahal guys. Siapa? Iya, kampanye atau kampanye anti pemerintah adalah biayanya mahal gitu ya. Mungkin kata Ali Reza ini Najwa bayarannya kurang sehingga tidak ada greget ya untuk iklan ataupun mempromosikan peringatan darurat mengenai PDIP gitu ya. Aktor peringatan darurat Najwa Shihab dicari. Sekarang dia kemana setelah berhasil membuat negara ini kacau dengan darurat Garuda Birunya? Ada yang tahu dia di mana? Itulah dicari-cari begitu ya. Sarjana hukum UGM juga ditanyakan kemana. Jelas-jelas PDIP melakukan tindakan politik dinasti, namun demikian kenapa bungkam? Ya, seperti inilah. Gas lah ya kan, apalagi nggak cuma Najwa Shihab sang provokator peringatan darurat dan juga media dia yang agak lain itu guys. Nih kalian tag nih, kalian tanya ke dia. Kali ini kok nggak nangis kau Esther, tapi kau sarjana hukum UGM gitu ya kan? Udah jelas-jelas politik dinasti, kemana kok nggak bersuara? Fix ya guys, campaign peringatan darurat ini bayaran. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa seditipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu.
Aduh, sumpah gue juga jadi mau nangis demi campaign peringatan darurat cari baju yang warnanya sama dan juga menipu seorang kesaksian palsu karena aku telah memilih 2 kali. Memilih 2 kali bagaimana? Umur lu kan 23 nih, di tahun 2014 kau nyoblos apa, Esther? Jangan gitu Esther ya dek ya, kan sarjana hukum UGM kok nipu-nipu. Negara ini memang darurat kalau sarjana hukumnya pada kayak kau. Nah sekarang sudah saatnya nih kamu speak up, kan kamu anak hukum. Pastinya tahu dong cucu Soekarno ini melanggar hukum dan juga merusak demokrasi. Buat apa diadakan pemilihan anggota DPR kalau anggota DPR-nya bisa dipilih sama orang partai? Nah sekarang kalian lihat TikToknya narasi medianya si Najwa Shihab, nggak ada tuh yang membahas politik dinasti. Udah ketahuan kan? Ya bagaimana nih orang seorangannya kurang kenceng. Ya itulah Esther dan Najwa Shihab dicari oleh Ali Hanzah ya. Dikarenakan diam-diam baik karena tidak ada sedikit pun akan memberikan peringatan darurat walaupun kenyataannya dinasti politik dilakukan oleh Megawati.